Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bapak-bapak ahli jamaah secangkir hikmah, pecinta kopi dan medang bersama rahimakumullah. Para ustadz, calon-calon ustadz, para haji dan calon-calon haji semua yang insya Allah menjadi calon ahli surga semua, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa meyakini dan mengakui bahwa segala kenikmatan yang sampai kepada kita, keluarga kita, maka semua itu adalah dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq, zat yang menciptakan rezeki, yang menyampaikan rezeki kepada orang yang berhak untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian kita syukur, kita zahirkan rasa syukur di hati kita dengan memuji, menyanjung Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh indah ajaran Islam mengajari kita setelah kita menyantap atau meneguk minuman, maka kita diajarkan untuk selalu memuji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waja'alana muslimin. Maka kita bersyukur dengan lisan juga. Kemudian setelah ngopi, setelah nyeger, kita bersiap-siap ngaji dengan niat syukur, ya. Syukur kita bisa ngaji. Masa habis ngopi jadi ngantuk, tidur kan kayaknya nggak lucu Pak ya. Habis kita menikmati hidangan, kita niatkan kekuatan yang sudah disababiai dengan semua ini menjadi kekuatan yang barokah, kekuatan yang menjadikan menarik, kekuatan dari Allah untuk mengaji, untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah sampai menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Awwalu, Al-Akhiru. Sudah ya? Ya, penjelasannya sudah. Silakan di murajaah, dilihat apa arti Al-Awwalu, apa arti Al-Akhiru. Maka kita akan mencoba menerangkan, menjelaskan dan belajar tentang bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah kepada adanya lafaz Asmaul Husna Al-Awwal dan Al-Akhir. Maka cara penerapan Al-Awwal wal Akhir dalam diri kita sebagai seorang muslim, yang pertama tentu kita wajib meyakini bahwa Al-Awwal Al-Akhir termasuk Asmaul Husna. Harus yakin Pak. Jadi tidak boleh kita ragu bahwa Al-Awwalu Al-Akhiru termasuk Asmaul Husna. Dan tentunya
Karena kita meyakini sesuatu, kita wajib memahami, meneruskan pola keyakinan kita, bukan hanya melihat itu ada di Al-Quran, ada di hadis, ada disampaikan oleh guru, tapi belajar memahami apa artinya al-awwal, al-akhir. Sudah mengerti, sudah kita yakini. Kemudian yang kedua, ketika al-awwalu ini dinisbahkan kepada manusia, tentu berbeda maknanya. Tetapi kita akan mencontoh. Kalau Allah Subhanahu wa taala al-awwalu, zat yang maha awal, artinya tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wujud sebelum Allah wujud. Karena Allah wujudnya itu tanpa melalui permulaan. Kana Allah wala syai'a ghairu. Tidak, Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Allah di waktu itu. Karena yang membuat waktu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman waktu itu dibuat oleh Allah. Bagaimana caranya? Itu tata surya. Kita bisa mengalami hari karena ada pergerakan matahari. Kita mengalami bulan karena ada pergerakan bulan, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan itu untuk membuat waktu untuk kita. Paham Pak ya? Iya. Nah kemudian bagaimana kita sebagai manusia? Kalau al-akhiru makna jelas, Allah adalah zat yang akhir, di mana Allah akan tetap kekal setelah hilangnya, setelah sirnanya semua makhluk. Ya sudah diajarkan kemarin, sudah dikasih tahu Pak ya, bahwa ketika makhluk terakhir yang hidup, siapa namanya? Malaikat Israel. Udah mati ya. Setelah mati, kok Allah berfirman ya, Anal Jabbar, aku adalah Allah, zat yang maha memaksa, zat yang maha segalanya ya, untuk menyampaikan, meluruskan keinginan. Kira-kira dengar siapa Pak? Yang dengar siapa? Kan udah mati semua. Bapak-bapak itu diperintahkan oleh Nabi untuk membaca salam ketika ke makam. Iya Pak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah mati belum orangnya? Udah. Dengar gak kira-kira? Dengar. Dengar, karena punya ruh. Ruh itu nggak hancur, ruh itu abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau badan dari apa? Dari tanah. Jadi dengar semua, nanti yang mati dengar semua. Kata Allah, Anal Jabbar, aku adalah Allah Al-Jabbar. Limanil mulkul yaum. Ayo, ini kerajaan hari ini punya siapa sekarang? Allah jawab sendiri, Lillahil wahidil qahhar, punya Allah al-wahid al-qahhar. Kemudian Allah, ayo mana dulu yang disekutukan? Berhala-berhala, apalagi raja-raja yang aku jadi itu Tuhan, kayak Fir'aun ya, datang sini. Apalagi semuanya yang Tuhan datang sini, nggak ada yang datang, semuanya sudah mati. Tapi Fir'aun dengar itu. Karena memang itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha akhir. Berarti paling akhir ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya Allah tidak berakhir, maksudnya tidak berhenti, tetap wujud, tetap ada. Masih ingat itu ya? Berarti otomatis karena Allah maha awal, berarti selain Allah itu baru. Semuanya baru, mengalami tidak ada dulu. Allah al-awwal berarti selain Allah ya, selain Allah adalah zat yang baru atau makhluk. Selain Allah makhluk semua, kecuali Allah dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk ya. Maka selain itu adalah makhluk. Dan karena Allah awal, maka Allah nggak butuh yang lain. Belum ada makhluk, Allah kan nggak butuh. Sudah ada makhluk pun Allah tidak butuh sama sekali Pak. Tidak butuh bantuan kita, tidak butuh satu truk untuk bikin gunung, nggak butuh kan?
Allah nggak butuh itu. Nah, buat contoh ya. Dan ini menunjukkan bahwa selain Allah sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita membutuhkan kekuatan untuk hadir ke tempat ini, walaupun badan sehat, ya, walaupun duitnya mantap, ya, banyak, tetapi Allah tidak mau memberikan kekuatan bapak-bapak untuk beribadah. Mampu nggak beribadah? Nggak mampu. Allah sayang sama bapak-bapak. Allah cinta, Allah Rahman dan Rahim, maka Allah memberikan haul dan quwwah. Karena haul dan quwwah punya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak bisa menghindari maksiat, siapa yang menolong? Allah. Biasanya ngomong begini. Apalagi sebelum di pilihan kemarin ya. Tuh, siapa yang bikin seseorang bisa bikin berantem? Siapa yang bikin? Allah. Siapa yang bikin gak bisa berantem? Siapa? Allah juga. Kita tuh wayang, Pak. Wayang tapi punya otak dan punya perasaan, ya. Jadi kita nggak punya apa-apa. Baik, penerapannya seperti itu. Sebagai manusia, maka yang kedua penerapannya adalah wa ayyakuna awalan nasi la siyama fi ahlihi wa qawmihi bi ta'atillahi ta'ala. Yang pertama tadi harus yakin Asmaul Husna itu ya termasuk ya. Yang kedua, kita yang percaya Allah al-awwal berusaha menjadi orang yang awal juga, orang yang pertama kali untuk menjadi motivator atau menjadi orang yang punya gagasan, ide-ide ya, kebaikan, yang cakep-cakep dah, yang taat-taat gitu ya. Jadi berusaha jadi orang yang paling ranking untuk kebaikan, Pak. Jangan cuma saya ikut-ikutan aja. Udah bagus ikut kebaikan bagus, tapi cuma kalau kita beriman kepada Allah al-awwal, kita coba aku pengen jadi orang yang awal pertama kali umpamanya gitu ya, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang positif, yang mengandung nilai ibadah. Apa saja? Ya. Agar apa? Agar diikuti orang berikutnya nanti, Pak. Umpamanya ini bapak-bapak di masjid ini ya, ada punya gagasan saya pengen menyediakan sarung. Ini udah terwujud belum, Pak? Belum. Baju koko udah belum? Belum juga. Kadang ada teman-teman kita saking rajinnya jamaah, Pak, pulang dari kantor, pulang dari PT langsung ke masjid pakai celana panjang. Nah, celana panjang namanya celana yang panjang kan bisa aja kena macam-macam. Begitu di masjid nggak ada sarung, udah pakai aja darurat katanya. Nah, kalau ada sarung di masjid silakan dipakai, tapi jangan dibawa pulang. Boleh di laundry balik lagi, Bapak. Sediakan sarung 40 umpamanya. Bapak yang pertama kali. Ya, woro-woro juga boleh kalau ikhlas ya, pelajar ikhlas. Kasih sarung atau kopiah. Jadi setiap orang yang sholat ini sudah siap ada tutup kepala, apalagi baju koko juga, syukur minyak wangi. Maaf nih bukan saya maksa, bukan, tapi bagaimana salah satu cara kita menerapkan Asmaul Husna awal. Pastikan ada yang menilai, ini siapa yang ini ya? Oh Pak ini, Pak Ujang umpamanya gitu. Ya, yang bukan Ujang ngikutin, cakep sih juga ada sarung nganggur. Kemarin pas Idul Fitri kemarin dapat sarung 10 ya. Masa dipakai semua? Kan ada yang satu lah yang masih baru ya, taruh di masjid gitu ya. Jadi begitu orang yang dari PT pulang, kan bisa hujan mungkin ya, kotor celananya, ada sarung, seneng nggak? Seneng, coba gitu Pak. Itu cara penerapannya. Jadi diikutin yang lain juga, ada baju kokos, 100, kalau situ aja semuanya umpamanya. Biar apa? Biar ibadah kita, ibadah orang-orang, saudara-saudara kita ini sempurna. Karena kadang kita juga punya duit banyak, punya harta yang melimpah, tapi kita lupa untuk berbagi. Ya, kalau orang yang datang pulang kerja atau maaf tukang-tukang yang dagang sini ya, pengen ikut sholat juga, masa pakai celana robek, pakai kaos partai yang udah bolong, depan lagi. Coba kalau ada baju koko, pakai aja Mas. Nanti setelah pakai dilipat lagi, dirapiin. Cakep nggak? Cakep begitu, coba. Itu caranya begitu ya. Jadi
provokator kebaikan yang pertama. Insya Allah itu bagus sekali ya. Nah, diikuti. Dengan diikuti orang yang lain, maka dia dapat pahala dia sendiri dan dapat pahala dari sistem tadi. Diikutin orang lain. Nanti ada yang ngikutin. Yang ngikutin ini, maaf umpamanya tadi ngasih sarung di lemari disiapkan ya. Ada 40 orang. Berarti dapat poin 40 Pak. Senang nggak Pak? Senang, selalu dapat pahala. Insya Allah itu baik. Jangan sebaliknya. Wa Allah yakuna, dan jangan sampai menjadi orang yang pertama kali di antara mereka yang melakukan maksiat. Sini kumpul sini gini. Tahu nggak? Dia orangnya. Oh iya emang begitu. Ikutin cara multi level. Masya Allah. Naudzubillah min. Jangan jadi orang yang pertama kali berbuat maksiat. Contoh, bapak-bapak biasa ngaji Quran ya? Biasa ngaji Quran, baca Quran biasa? Baik. Quran berapa juz? Urutannya yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Lanjut Al-Baqarah. Lanjut surah Al-Quran. Terakhir surah An-Nas. Cepat satu. Baik. Kira-kira apakah itu dari dulu udah begitu apa enggak Pak? Enggak begitu. Di zaman Nabi enggak seperti itu. Mereka menghafalkan Al-Quran. Serius Bang. Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, semua hafal Al-Quran. Tapi bagaimana orang Bekasi, terutama saya itu Asri, ngapalin juz amma aja Pak, dikotakin ala kumut aja amanah sampai Anas, buat modal ngimami sholat. Udah alhamdulillah udah hafal saya, kata bapak ya. Alhamdulillah. Milih begitu waktu macet dah. Oke. Maksudnya begini, susunan Al-Quran tercetak, tertata rapi, suratnya, urutannya, itu jasa siapa? Khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kita ingat tuh di tarawih kita doain dengan keridhaan Allah. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maksudnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca Al-Quran dengan urutan seperti tadi, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan pahala Pak. Berapa yang membaca Al-Quran sampai sekarang Pak? Berabad-abad. Ya? Jasa siapa? Abu Bakar Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran khusus untuk orang satu Asri dan yang lain. Jadi bisa baca. Ya, paham Pak? Beliau orang yang percaya Allah Al-Awwal. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, khalifah yang kedua apa jasanya Pak? Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua punya jasa karena percaya yakin dengan Al-Awwal. Apa itu? Salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih dulu Pak, di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dewe-dewe Pak, sendiri-sendiri. Yang udah cepat selesai pulang duluan, yang senang lama-lama Pak. Begitu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, jadi satu imam. Ya, jadi satu imam jamaah tarawih. Jamaah nggak salat tarawihnya di sini? Bahkan bukan cuma di sini Pak, di musola, bahkan di rumah pas pandemi ya Pak ya. Semua itu jamaah, semua tarawih. Dijamin kalau sendiri tarawih itu nggak nyampe Pak. Udah 12 rakaat, udah ngantuk capek. Katanya nggak wajib selesai. Ya tetap sunnah. Paham ya Pak ya? Maka semua aktivitas salat tarawih yang dilakukan kaum muslimin dimanapun berada dengan cara Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dapat pahala segitu jumlah umat yang melaksanakan. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kehebatannya, karomahnya, kemuliaannya percaya dengan Al-Awwalu? Adalah dengan azan 2 Jumat. Azan pertama, Bapak masih belum selesai rokoknya Pak. Baru azan pertama. Masih ada waktu, apalagi yang azan yang panjang banget nafasnya. Alhamdulillah. Belum mandi lagi. Ya.
Sayyidina Utsman tahu, terutama orang bukan Sayyidina Sri, bukan orang sana. Dan saya nggak boleh pulang, hajar. Agar pertama peringatan, ya udah masuk waktu sholat atau pelaksanaan Jumatan. Tapi ternyata masih kurang ini 2 kali dah, biar lebih mantap. 2 kali akhirnya orang pada kumpul baru adzan, biar sempurna 40 orang lebih kurang lebih ya. Nah itu atas prakarsa siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Terakhir Sayyidina Ali. Apa sih jasanya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Oh, yang tahu itu anak-anak pesantren, Pak. Saya termasuk. Kitab yang atau Quran yang bapak-bapak itu baca, ada harokannya nggak? Ada. Dulu nggak ada, Pak. Nggak ada harokannya, titiknya juga nggak ada. Kitab kunul yang nggak punya rambut, Pak. Biasa disebut kitab kuning di pondok pesantren, Pak. Kok ada yang bisa baca ya? Karena apa? Karena ada ilmu tata bahasa. Grammarnya namanya ilmu nahwu. Siapa yang prakarsa pertama? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan kepada Abul Aswad Ad-Du'li, wahai Abul Aswad, sampaikan begini, isim seperti ini, fi'il seperti ini, huruf seperti ini, ditulis oleh beliau. Itulah jasa dari Sayyidina Ali yang percaya dengan Asmaul Husna al-awwal. Paham? Pahalanya banyak. Orang baca kitab, udah bisa baca kitab karena jasa siapa? Sayyidina Ali, orang yang pertama menganjurkan belajar ilmu nahwu. Enggak, saya nggak ngajarin nahwu, Pak, tenang aja. Usah, yang penting ngaji yang ngopik itu aja ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita mengimani Asmaul Husna? Wa ayyakuna amaluhu salihu mutaakhiran atau mutaakhiran ba'da mauti. Yang ketiga, kalau kita beriman, kita percaya Allah itu al-akhir, zat yang maha akhir, kita juga harus berusaha, Pak, agar nanti kalau kita mati, amal kita gak mati, Pak, terus dapat. Enak nggak, Pak? Enak. Sudah mati ya, tambahan pahala masih dapat. Bisa nggak? Bisa. Ingat bagi Nabi menyampaikan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Pertama, shadaqah jariyah. Kedua, al-ilmu yuntafa'u bi. Ketiga, awaladin salih yad'u lah. Amal jariyah, bapak-bapak, bapak udah meninggal, ini granit masih di sini nih, masih dapat pahala, bapak-bapak. Makanya kita ngaji supaya kita punya motivasi, punya iman lebih kuat lagi, Pak ya. Jadi orangnya sudah mati, amalnya masih nyambung terus. Nah, itu kita berusaha, Pak. Kalau kita percaya Allah al-akhir, jangan kebalikannya. Orangnya sudah mati, amal buruknya masih jalan. Jadi kalau para ulama kita yang menyusun kitab nih udah meninggal, masih dapat pahala. Bagaimana dengan Qabil, Pak? Qabil putra Adam alaihissalam, orang yang pertama kali membunuh, Pak. Dapat dosa nggak? Dapat dosa. Dicontoh oleh generasi berikutnya, maka setiap orang yang membunuh sesama manusia dengan seperti itu, keji, maka Qabil selalu dapat dosa, selalu disiksa, Pak. Enak nggak kali gitu? Ya enak, maka jangan jadi contoh yang jelek, apalagi mati masih bikin dosa. Ini muridnya ini nih masih meneruskan perjuangan dosanya. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ismun jarih ya, yaitu dosa yang terus menerus. Yang keempat, wa ayyata amala awwala khalqihi wa akhir hayatihi. Yang keempat, kalau kita percaya dengan al-awwalu al-akhir, maka mendorong kita untuk apa? Untuk berusaha untuk ta'ammal, yaitu berpikir, bertafakur, asalnya itu bagaimana, akhirnya pun nanti bagaimana. Kita asalnya dari apa, Pak? Dari tanah. Kembali kemana? Pantas sombong nggak kira-kira, Pak? Nggak pantas ya. Udah, nggak usah ini, matilah. 2 hari nggak makan aja, Pak, nggak minum, nggak makan, gimana Pak rasanya, Pak? Apa kita sombongin, Pak? Kita selalu membutuhkan Allah, tapi kita beribadahnya masih kurang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau seperti itu, mengingat kita asalnya dari tanah ya,
hari-hari yang hina, kemudian kita kepengin akhirnya kita harus baik, walaupun kembali ke tanah, tapi roh kita harus suci, nggak kesasar roh kita, nggak kesasar nyawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dapat kebaikan yang banyak. Kemudian yang terakhir, cara mengimani al-awwal wal akhir, khususnya al-akhir, wa ayat ahaba li akhiri hayatihi. Kudu siap-siap mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menghadapi kematian. Kematian dekat apa jauh, Pak? Dekat. Walaupun sehat belum tentu aman, ya. Artinya kematian memang bikin kejutan gitu ya, bikin kejutan. Baru ngomong tadi pagi 5 menit, Pak, meninggal teman saya, Pak. Ya Allah, memang Allah maha hebat menyimpan rahasia. Kita harus siap-siap, ya, menuju pintu, ya, kematian. Bagaimana caranya, Pak, kira-kira, Pak? Bagaimana caranya kita siap-siap? Kita punya harapan seperti ini, kita punya utang, kita punya tanggungan dan sebagainya. Maka cara bersiap-siap menghadapi kematian yang pertama bikin wasiat dulu, Pak. Jadi kalau bisa nih Bapak-bapak mau tidur, Pak, kan bisa jadi tidur selamanya, Pak. Ya, latihan kapan-kapan lah ya, kalau nggak di HP dah. Sayang, kalau kamu buka HP ini ada wasiat saya, gitu ya. Tulis di kertas apa di HP dimanapun, yang kira-kira bisa dibaca nantinya ya. Nanti kalau saya mati, tolong buka kotak ini ya, di situ ada wasiat saya. Gitu, umpamanya tulis wasiatnya. Saya punya utang sama ini, saya punya janji sama ini. Ditulis, itu namanya orang yang siap-siap mati, punya persiapan. Yang kedua, selalu tajdidut taubah. Cara bersiap-siap menghadapi kematian adalah memperbaharui taubat. Jadi sebelum mati harus tobat dulu. Kalau tobatnya setelah mengalami sakaratul maut, tobatnya tidak diterima. Imannya diterima, tapi tobatnya tidak diterima. Bagaimana, Pak? Tetap disiksa oleh Allah. Jadi kita tobat setiap waktu, persiapan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna taubat adalah kembali kepada Allah. Harus punya bekal hati yang bersih. Dan yang terakhir, wajtinabul atham. Cara bersiap-siap menjemput kematian adalah kita sejauh-jauhnya untuk menghindari maksiat. Jangan punya niat sedikit pun untuk melakukan maksiat. Bahkan karena umpamanya kita dizolimi, Pak. Umpamanya ya, sandal kita hilang, Pak, di masjid, Pak. Ya, kita keluar, sandal kita masih cakep, karpil umpamanya. Waktu keluar, kita lihat dia yang bawa, lari. Wah, saya nggak ada sandal nih. Nah, terus kemudian kita buruk doanya. Ini moga-moga sampai rumah mati kebrak kucing, kebrak macam-macam. Nggak sesuai dengan harga sandal. Zalim kita, Pak. Ya, paham, Pak ya? Jadi kalau mau mendoakan sesuatu, ya ada batasnya lah, gitu ya. Moga-moga dia sadar, balikin yang lebih cakep lagi, kan nggak apa-apa seperti itu. Ya, paham, Pak ya? Inilah cara kita menerapkan asmaul husna al-awwal dan akhir. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadikan kita semakin mawas diri, semakin merasa diawasi oleh Allah. Ya, selalu merasa disayang oleh Allah. Jangan putus asa kalau ada musibah, Pak ya. Dan jangan terlalu berlebihan senang kalau lagi dikasih nikmat. Semua ada pertanggungjawabannya, semua ada kewajibannya. Sabar dan syukur adalah sayap agar seseorang bisa terbang menuju derajat yang tinggi. Apa? Sabar dan syukur. Insya Allah orang yang bersabar dan bersyukur akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.